Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Brian Hariri, NBI 14123000007, ingin mempresentasikan studi kasus pengukuran produktivitas pendekatan prospek, mata kuliah analisis produktivitas, kelas S, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Dalam presentasi ini, kita akan membedah kinerja PT XYZ menggunakan model prospek. Kita akan melihat secara detail bagaimana analisis rasio dan indeks produktivitas atau IP dari 6 aspek utama perusahaan. Nah, kita lanjut. Untuk aspek produksi, mari kita mulai yang pertama, yaitu aspek produksi. Seperti yang terlihat pada grafik di layar, produktivitas produksi pada PT XYZ menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Hal ini menandakan efisiensi operasional yang semakin membaik. Rasio terendah tercatat di bulan Januari sebesar 1,37 dan terus naik hingga mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun kedua di angka 1,41. Secara keseluruhan, indeks produktivitas atau IP akhir ditutup pada angka yang sangat positif, yaitu 103%. Selanjutnya adalah aspek organisasi. Di area ini, kita melihat adanya sedikit penurunan dari hasil analisis. Hal ini disebabkan karena peningkatan biaya umum seperti administrasi ternyata sedikit lebih besar dibandingkan nilai tambah yang berhasil perusahaan hasilkan. Rasionya sempat di angka 2,59 pada awal tahun. Namun, IP terendahnya turun ke angka 98% di bulan Maret tahun kedua. Ini menjadi catatan bahwa PT XYZ perlu melakukan efisiensi pada biaya administrasinya. Nah, sekarang kita masuk ke aspek penjualan. Ini adalah area yang harus menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Mengapa? Karena indeks produktivitas penjualan mengalami tren penurunan yang konsisten. Akar permasalahannya adalah biaya penjualan yang meroket jauh lebih cepat dibandingkan laba kotor yang didapat. Akibatnya, indeks produktivitas atau IP akhir aspek ini anjlok dan berada di zona merah, yaitu 92%. Sekarang kita lihat aspek produk. Aspek ini memiliki cerita yang cukup menarik. Meskipun secara angka rata-rata rasionya adalah yang paling rendah, yakni 0,40, namun aspek produk justru menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Peningkatan nilai tambah dari produk berjalan sangat baik, sehingga IP atau indeksnya akhirnya berhasil melonjak pesat hingga menembus angka 113% dengan rasio akhir 0,42. Sekarang kita berpindah ke aspek tenaga kerja. Di sini PT XYZ menunjukkan efisiensi yang sangat memuaskan dalam memberikan kontribusi laba. Walaupun jika kita lihat kurvanya sedikit fluktuatif naik turun. Rasio tertingginya menyentuh 33,38 dan IP akhirnya berada di 108%. Ini membuktikan bahwa karyawan atau tenaga kerja di PT XYZ mampu menghasilkan laba kotor yang sangat optimal dibandingkan dengan total biaya gaji yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek yang terakhir. Aspek yang terakhir ini kita analisis secara individu adalah aspek modal. Ini merupakan salah satu aspek dengan lonjakan paling memuaskan. Penggunaan modal semakin efektif setiap bulannya untuk menghasilkan pendapatan bersih. Puncaknya terjadi di bulan November, di mana rasio mencapai 1,65 dan indeks produktivitas tembus hingga 132%. Nah, untuk rata-rata rasio produktivitasnya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, slide ini menampilkan perbandingan rata-rata rasio produktivitas dari ke-6 aspek tadi. Bisa kita lihat jelas aspek tenaga kerja mendominasi dengan rasio tertinggi di angka 32,01. Sebaliknya, aspek produk berada di urutan terbawah dengan rasio 0,40. Namun, jika kita ukur dari sisi presentasi pertumbuhan atau rata-rata indeks produktivitas IP, posisinya berubah. Aspek modal menjadi juara dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 108,53%. Di sisi lain, aspek penjualan menempati posisi terbawah dengan 95,13%.
yang kembali mengonfirmasi bahwa sektor penjualan perusahaan ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, berdasarkan analisis data tersebut, saya merumuskan beberapa strategi peningkatan produktivitas yang harus dilakukan oleh PT XYZ. Yang pertama yaitu untuk aspek produk. Perusahaan harus fokus pada perencanaan dan pengembangan produk secara kontinu, melakukan analisis nilai, dan menekan biaya langsung pembuatan produk. Untuk yang aspek kedua yaitu wajib melakukan optimasi strategi pemasaran ulang, membidik pasar yang lebih tepat sasaran, serta memperketat kendali atas biaya distribusi dan logistis yang membengkak. Dan yang ketiga yaitu untuk aspek organisasi. Diperlukan langkah rasionalisasi administrasi dan pembenahan strategi personalia agar biaya umum bisa lebih efisien. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhan PT XYZ telah menunjukkan kinerja produktivitas yang cukup baik dan sehat, khususnya ditopang oleh aspek modal, tenaga kerja, dan produksi. Kedepannya, manajemen harus segera mengarahkan fokus perbaikan pada aspek penjualan dan memperkuat aspek produk. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis produktivitas PT XYZ. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Jika ada pertanyaan atau masukan, saya persilakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.